Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai objek dan metode kajian ilmu sosial. Di sini kami beranggotakan 7 orang yang terdiri atas saya, Divna Aurelia Putri A, dengan BP 1017 sebagai moderator, dan teman-teman saya Fitria Hilmi, nomor BP 201083-2017. Di sini saya sebagai notulen dari kelompok 2. Saya Zulfat Lani dengan BP 201083-2011. Saya sebagai penyaji. Nama saya Aksel Fakri, nomor NIM 2010832033. Pada kesempatan ini, saya akan mengampu tugas sebagai penyaji materi. Saya Andri Rakibi, nomor BP 2010833017 sebagai penyaji. Saya Fajar Maulana, nomor BP 2010831015. Saya sebagai penyaji. Kenalkan, nama saya Giva Rizky dengan BP 2010831019. Saya adalah sebagai penyaji. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi oleh teman-teman kelompok 2. Kepada teman-teman dipersilakan. 1. Objek ilmu sosial. Ilmu sosial adalah gabungan dalam disiplin ilmu yang digunakan dalam pendekatan dan pemecahan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Ilmu sosial juga merupakan ilmu yang mempelajari soal manusia di lingkungan sekitar seperti sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, filsafat, geografi, dan sejarah. 1. Sosiologi. Objek sosiologi terbagi menjadi dua macam, yaitunya objek material dan objek formal. Objek material sosiologi adalah segala hal yang mempengaruhi kehidupan manusia, seperti gejala-gejala sosial dan proses hubungan antar manusia. Dalam arti lain, objek material sosiologi merupakan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, objek formal. Objek formal sosiologi adalah proses yang lahir dari hubungan manusia sebagai anggota masyarakat yang ditekankan pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam arti lain, objek kajian sosiologi berfokus pada aktor sosial, yaitu masyarakat itu sendiri. Saya sebagai penyaji akan menyampaikan lanjutan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai objek sosial dilihat dari segi ekonomi, dan objek sosial dari ilmu ekonomi tersebut dibagi akan beberapa macam lagi, seperti 1. Ekonomi evolusioner, yaitu kajian yang menjelaskan tentang naik turunnya pertumbuhan ekonomi dan jatuh bangunnya suatu perusahaan-perusahaan. Selain itu, dalam ilmu ekonomi ini membahas tentang stabilitas kelangsungan perilaku berbagai pihak dari waktu ke waktu, sehingga dapat dirumuskan atau diketahui bagaimana perbedaan ciri-ciri perilaku di masa mendatang dengan yang ada saat sekarang ini. Selanjutnya, ekonomi kesehatan, yaitu ekonomi yang bertujuan untuk menggeneralisasikan bermacam-macam informasi yang berkaitan dengan biaya dan keuntungan dari cara-cara alternatif mencapai kesehatan dengan tujuan kesehatan juga. Contohnya seperti upaya pencegahan suatu penyakit, upaya memperpanjang harapan hidup, dan upaya meningkatkan derajat kesehatan dan efisiensi kesehatan tersebut. Selanjutnya, ekonomi eksperimental, yaitu bidang ekonomi yang pada awalnya ialah hasil-hasil studi tentang perilaku pilihan individu, terutama ketika para ekonom memusatkan perhatiannya pada teori-teori mikroekonomi. Contohnya seperti menguji berbagai teori ekonomi, mengembangkan berbagai teori ekonomi, serta mengkaji atau mengevaluasi sebuah kebijakan baik sebelum atau sesudah diimplementasikan. Selanjutnya, ekonomi sumber daya alam, yakni ialah bidang ekonomi yang mencakup kajian deskriptif dan normatif terhadap alokasi berbagai sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tidak diciptakan melalui kegiatan manusia, melainkan disediakan oleh alam.
Dengan kata lain, berfokus pada ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dan bertujuan utama untuk lebih memahami peran sumber daya alam dalam perekonomian dalam rangkaian mengembangkan metode yang lebih berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam, sehingga dapat dipastikan ketersediaan sumber daya alam itu masih ada di masa yang akan datang. Terakhir, ekonomi pertahanan, yaitu studi tentang biaya-biaya pertahanan yang mengkaji masalah pertahanan dan perdamaian dengan menggunakan analisis dan metode ekonomi yang meliputi kajian mikro dan makroekonomi seperti optimalisasi statis dan dinamis, teori-teori pertumbuhan, distribusi, perbandingan data statistik, dan ekonometrik. Sekian dari saya. Yang ketiga, psikologi. Objek psikologi dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan material. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek dan prinsip-prinsip yang digunakannya. Sedangkan objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, dan diselidiki oleh seorang peneliti terhadap sesuatu unsur yang ditentukan sebagai sasaran pemikirannya. Yang keempat, filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat adalah suatu kajian penelaahan atau pembentukan pengetahuan mengenai segala hal yang ada dan mungkin ada. Objek material ini mencakup berbagai hal yang bersifat konkret maupun tidak konkret. Sedangkan objek formal dari filsafat bersifat penelitian mendalam. Kata mendalam ini memiliki makna rasa ingin tahu terhadap objek-objek yang bersifat tidak empiris. Yang kelima, geografi. Objek geografi dibagi menjadi dua, yaitu material dan formal. Objek material dalam geografi meliputi segala gejala atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik dalam bidang litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, bahkan biosfer. Sedangkan objek formal dalam bidang geografi merupakan aplikasi ilmu geografi di mana metode dikembangkan untuk mengkaji dan menyediakan pemecahan bagi permasalahan geografi. Itu sejarah. Manusia dalam sejarah diposisikan sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Manusia sebagai subjek sejarah berarti tindakan manusia dalam menentukan arus kesejarahan. Kemudian politik. Objek politik dibedakan menjadi tiga, yaitu objek politik umum atau sistem politik secara keseluruhan, meliputi sejarah bangsa, simbol negara, wilayah negara, kekuasaan negara, konstitusi negara, lembaga-lembaga negara, pemimpinan negara, dan hal lain dalam politik yang sifatnya umum. Yang kedua, objek politik input, yaitu objek atau peranata politik yang termasuk proses input dalam sistem politik. Lembaga yang termasuk dalam kategori objek politik input ini misalnya partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, pers, dukungan, dan tuntutan. Yang ketiga itu objek politik output, yaitu lembaga dan peranata politik yang termasuk proses output dalam sistem politik. Lembaga yang termasuk dalam kategori objek politik output ini misalnya birokrasi, lembaga peradilan, kebijakan, putusan, undang-undang, dan peraturan. Yang kelima adalah metode penelitian. Metode penelitian di bidang sosial adalah cara meneliti dan mencari jawaban atas gejala atau masalah melalui cara-cara ilmiah, mulai dari penelitian objek penelitian, pengumpulan, hingga pengelolaan. Setidaknya ada dua jenis metode penelitian sosial berdasarkan pendekatannya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian sosial kuantitatif yaitu menggunakan data atau dalam bentuk angka. Sekalipun menggunakan wawancara terbuka, metode kuantitatif mengubah narasi ke dalam angka melalui proses coding. Selanjutnya itu metode penelitian kualitatif, yaitu menggunakan data atau naratif atau kata-kata. Narasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data diinterpretasikan oleh peneliti. Kendati pun demikian, proses pengolahan data yang juga bisa dilakukan melalui coding, namun bukan dalam rangka menilai, melainkan dalam melihat pola jawaban informatif.
Di sini teman-teman bisa bertanya dengan perwakilan satu orang masing-masing kelompok dengan materi, objek, dan metode kajian ilmu sosial. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami